Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa radhi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin Syekh Abdul hadratin masyayikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu salis wal qismu utawi panduman asalisu kang kaping telu iku tahirun banyu suci fi nafsi ing dalam kahanane tahir ghairu mutahhirin kang ora nucekaken li ghairihi marang liyane mak bahwa utawi salis iku almau banyu almustamalu kang wis den gunakaken fi raf'i hadasin ing dalam ngilangaken hadas au izalati najisin utawa ngilangi najis ilam yataghayyar lamun ora owah ilam yataghayyar lamun ora owah apa mak walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane mak ba'dan fisoli dalam sawise pisahe mak amma saing perkara kana kang tinemu apa mak ba'da tibarima ing dalam sawise milang-milang perkara yatasyarrabu kang resep apa yatasyarrabu kang resep ing ma apa al mausulu perkara kang den basuh minal ma'i nyatane banyu wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah ay wa min hadzal qismi tegese lan iku setengah saking iki pandeman al ma'u tai banyu al mutaghayyiru kang dadi uwah apa ahadu ausafihi salah sijine propro sifate ma bima owae bima sebab perkara ay bisain tegese sebab suwi-wiji kholatu kang nyampuri apa ma ing mak minat tahirati nyatani propro perkara kang suci taghayyuran kelawan owah yamna'u kang nyegah apa taghayyur itlaqos mil ma'i ing mutlake arane banyu alaihi ing atase mak fa innahu mongko temen sune mak iku tahirun banyu kang suci ghairu tahurin kang ora nucekaken hisyan iku tiningalan kana ono apa atau goyuru uwah au takdirian utawa bangsa kira-kira kanih talato kaya yento campur bilma iklan banyu apa ma perkara wafiku kang nocoki apa ma ing mak fi sifati ing dalam perkara sifate mak kama ilwardi kaya banyu mawar al mungkoti raihati kang kapeget ambune wal ma'ilan banyu al mustamali kang wis den gunakaken fa ilam yamna muka lamun ora nyegah apa taghayyur itlaqos mil ma'i ing mutlake arane banyu alaihi ing atase mak bi angkana kelawan yen to ana apa taghayyuruhu owahe mak bitahiri sebab perkara kang suci iku yasiron kang kidik au bima utawa kelan perkara yuwafiku kang nocoki apa ma al ma'a ing banyu fi sifati ing dalam perkara sifate mak wa kudira lan den kira-kira akan apa ma mukhalifan ing perkara kang bedani walam yughayyirhu lan ora nguwahaken apa ma ing mak fala yuslabu mongko ora den dedel apa tahuriyatuhu sifat suci tur nucekakene mak fahuwa mongko utawi mak iku mutahhirun kang nucakaken ghairi marang liyane mak wa tarazalan jabaaken sapa Mbah Kyai Musannif bi kaulihi kelan dawuh Mbah Kyai Musannif rupane kholatahu dawuh kholatahu maknane kholatahu nyampuri apa ma ing mak anit tahiri saing perkara kang suci al mujawiri kang nyandingi lahu marang mak fa innahu mongko temen sune mak iku bakin kang tetep ala tahuriyati ing atase sifat suci tur nucekakene mak walau kana senajan ono apa atau ghayru owah iku kasiron akeh wa kadzalan iku kaya mungkon-mungkon bakin al mutaghayyiru utai banyu kang owah bimukholitin sebab perkara kang nyampuri layas tagni kang ora semuge
apa alma'u banyu anhu saking mukhalid katinin kaya endut watuh lapin lan ganggeng wama lan perkara fi makorihi ing dalem gon tetepe mak kama marilan gon lumakune mak wal mutaghayyiru lan banyu kang uwah pitulil muksi sebab suwine meneng fa innahu mongko temen sedune mazukira minal mutaghayyir bi mukhalitin la yastaghni al ma'u anhu sateruse iku tahurun suci tur nucaaken. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu salis dhahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Bagian yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, yakni adalah air mustakmal wa huwa al-ma'ul mustakmal fi raf'i hadatsin au izalati najsin, yakni adalah bagian yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan benda lain, yakni adalah air yang telah digunakan, air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Pun ngeten. Bagian yang ketiga niki adalah air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Dan bagian yang ketiga niki ada dua, suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Niku ada dua. Pertama adalah air mustakmal. Air mustakmal yang kedua mungkin adalah air yang sudah berubah karena bercampur dengan benda yang suci. Yang pertama niki kula jelasaken. Yang pertama adalah air mustakmal. Air mustakmal sendiri nggih ada dua. Air mustakmal karena sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, dan air mustakmal karena sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Pertama, air mustakmal yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas niki mungkin dihukumi suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan malih. Lah air mustakmal niku dia dihukumi mustakmal niku pertama kalau air mustakmal ngeten. Terus dalam kita wudhu itu kan kita membasuh sunnahnya 3 kali. Nah yang dihukumi mustakmal, air yang dihukumi mustakmal itu adalah air bekas basuhan pertama. Air bekas basuhan pertama, karena yang menghilangkan hadas itu adalah basuhan yang pertama. Untuk basuhan kedua dan ketiga niku kan cuma dihukumi sunnah. Dan yang menjadi rukun yang wajib itu kan basuhan yang pertama. Sehingga mungkin untuk yang dihukumi mustakmal itu adalah bekas basuhan pertama. Untuk bekas basuhan kedua dan ketiga tidak dihukumi mustakmal, sehingga tetap bisa digunakan untuk mensucikan. Itu. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal itu kalau air itu sudah terpisah dari anggota. Misalnya kita basuh wajah, lah dihukumi mustakmal itu kalau air itu sudah terpisah dari anggota tubuh yang kita basuh, misalnya wajah itu sudah terpisah dari wajah. Kalau masih berada di area wajah, maka belum dihukumi mustakmal. Itu. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal karena menghilangkan najis. Niku syaratnya adalah, sehingga kalau tidak memenuhi syarat ini mungkin tidak dihukumi mustakmal, tapi dihukumi mutanajis. Air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, niku syaratnya walam yataghayyar. Pertama syaratnya dia tidak berubah, setelah digunakan untuk menghilangkan najis itu dia tidak berubah dan ukurannya tidak bertambah
setelah terpisah dari perkara yang dibasuh, perkara yang yang dibasuh, dan mempertimbangkan kira-kira seberapa air yang terserap dari misalnya baju, air yang terserap dalam baju itu. Misalnya begini, saya menghilangkan najis yang ada di baju. Saya menghilangkan najis yang ada di baju dengan memakai air 1 ebor. Kemudian saya gerojokkan ke baju itu. Air itu kemudian syaratnya mustakmal kalau nanti bekas basuhan untuk menghilangkan najis itu tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya tidak berubah. Kemudian ukurannya juga atau jumlah airnya tidak bertambah. Setelah mempertimbangkan kira-kira berapa yang meresap dalam baju. Kalau yang meresap airnya tadi kan 1 ebor, kira-kira yang meresap kira-kira katakanlah setengah ebor. Berarti kan kudu nih seharusnya air yang bekasnya itu kan setengah ebor. Kalau ternyata masih setengah ebor, airnya itu masih setengah ebor bekasnya itu, maka niku dihukum mustakmal. Kalau ternyata airnya niku tambah, maka tambah lebih dari setengah ebor, maka niku airnya mboten mustakmal tapi air mutanajis. Kemudian bagian yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan adalah wal mutaghayyir ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyir ahadu awsafi bima ay bisyai'in khalatuhu minat thahirati. Air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan adalah air mutaghayyir, air yang berubah. Maksudnya wa min hadzal qismi, termasuk bagian air yang ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya sebab tercampur oleh sesuatu yang suci. Sebab tercampur dengan sesuatu yang suci, kopi, teh, kemudian mungkin kalau kita membahas bercampur dengan bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Jadi air yang bercampur dengan benda-benda yang suci. Taghayyuran yamna'u itlaqas mil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin. Dengan perubahannya itu sampai mencegah kemutlakan nama air, Jadi perubahannya itu sampai memunculkan nama baru. Orang menyebut dengan sebutan air itu menjadi ada sebutan nama lain. Sebelumnya itu kan air tidak ada sebutan, tidak ada namanya, air ngoten tok. Nah, ketika bercampur dengan perkara yang suci itu, kalau percampurannya itu banyak sehingga orang akan menyebut dengan nama baru, misalnya sudah menjadi air kopi karena bercampur dengan kopi yang banyak sehingga menjadi air kopi, atau menjadi air teh, atau menjadi gule, rawon, maka perubahan yang seperti ini yang sampai menimbulkan nama baru niku, maka menyebabkan air itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tetap suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Hisyan kana ataghayyur au takdiriyan ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiqu fi sifatihi kama ilwardi al muqati'ir raihati wal ma'il mustakmal. Baik perubahannya itu perubahan yang tampak, perubahan yang tampak ketok tercampur dengan kopi kan malah berubah menjadi hitam seperti kopi, tampak memang betul-betul tampak, atau perubahannya itu hanya perubahan yang dikira-kira, seperti sebenarnya secara tampak tidak berubah, tapi sebenarnya dia itu bercampur dengan perkara yang suci yang lain. Ini perubahannya dikira-kirakan, atau perubahan yang hanya dikira-kirakan, seperti contoh air yang telah bercampur dengan sesuatu yang sifat-sifatnya sama dengan air. Contoh seperti air mawar yang telah hilang baunya dan bercampur dengan air mustakmal. Misalnya ada air 1 baskom tercampur dengan air mawar, atau tercampur dengan air mustakmal. Air mustakmal itu kan tetap sama,
tetap bening, tetap biasa seperti air biasa, tapi secara hukum fikih itu kan sudah digunakan, itu sudah digunakan. Maka kalau demikian bagaimana? Pertama wau nggih. Fa illam yamna itlaqos bil ma'i alaihi bi angkana taghayyur bit tahir yasiron. Kalau perubahannya itu tidak sampai menghilangkan kemutlakan nama air, kalau perubahannya tadi perubahan disebabkan kalih perkara sing suci tidak sampai menghilangkan nama air, tetap namanya tetap nama air biasa, dengan gambaran perubahannya berubah karena bercampur dengan perkara suci itu hanya sedikit, dengan gambaran bercampur dengan perkara yang suci itu hanya sedikit, atau maka mungkin tetap suci dan mensucikan, intinya ngoten. Atau bercampur dengan sesuatu yang sifat-sifatnya sama dengan air, dan bercampur dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air, misalnya bercampur dengan air mustakmal, kan sama dengan air itu. Air mustakmal itu sama persis dengan air, junggur hanya sudah digunakan. Maka ketika bercampur dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air, maka dikira-kirakan. Misalnya ada air 1 baskom kecipratan atau tercampur dengan air mustakmal yang kira-kira ukuran sejumlah air mustakmal itu sejumlah itu 1 sendok misalnya, atau 1 sendok misalnya 1 sendok itu, kalau 1 sendok itu dikira-kirakan dengan air teh misalnya, diumpamakan itu air teh 1 sendok itu, apakah bisa merubah air 1 baskom? Caranya jadi dikira-kirakan dengan benda lain, misalnya air mustakmal itu sejumlah 1 sendok yang tercampur itu misalnya 1 sendok atau 1 gelas. Kalau 1 sendok misalnya, kalau itu berupa teh kok tidak merubah air yang 1 baskom itu, maka tetap suci dan mensucikan. Kalau bercampurnya itu banyak, misalnya kalau bercampur 1 gelas, kalau 1 gelas itu kita rupakan sebagai teh atau kopi kok sudah bisa merubah air 1 baskom ini, maka enggak dianggap sudah tidak suci dan dianggap tidak bisa mensucikan. Tetap suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Intinya ngoten. Wa taroza bi qoulihi khalatahu anit tahir al mujawir lahu fa innahu bakin ala tahuriyati walau kana ataghayyur kasiran. Dikecualikan dengan istilahnya penulis, istilahnya Kiai Musonef, beliau di atas itu kan menyebutkan bagian yang ketiga ini adalah air yang telah tercampur oleh benda suci, air yang telah tercampur dengan benda yang suci. Kata-katanya adalah tercampur. Kalau tercampur dengan benda yang suci dan berubah sampai menimbulkan nama baru, maka kan air itu sudah tidak bisa digunakan mensucikan. Lah kalau ternyata tidak bercampur, bagaimana? Mengecualikan dengan istilah musonef tercampur, maka dikecualikan istilah bersanding tok, maka fa'innahu bakin ala tahuriyati, maka kalau hanya bersanding maka tetap suci dan mensucikan meskipun perubahannya banyak. Misalnya kita punya air satu jeding, terus disandingnya itu ada air gule, karena baunya guli sangat dekat, tapi cuma bersanding tok, sampai air yang dalam jeding itu berubah baunya, maka karena cuma bersanding, maka tetap tidak merubah kemutlakan air tetap suci dan mensucikan. Wa kadza al mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghni anhu al ma'u katinin wa tuhlabin. Demikian pula tetap suci dan mensucikan adalah air yang berubah sebab perkara yang bercampur, bercampur sebenarnya, tapi bercampur dengan perkara la yastagni al-ma'u anhu, dengan perkara yang tidak bisa dihindari oleh air, seperti lumpur itu kan tidak bisa dihindari. Misalnya air yang berada di sungai itu kan misalnya warnanya sampai berubah merah karena bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh air, atau bercampur dengan tempat lewat air, misalnya pipa atau apa yang sampai merubah baunya, misalnya bau air, maka perubahan seperti ini tidak mempengaruhi kemutlakan air.
wama dan wal mutaghayyir bitulil muksi dan perubahan yang disebabkan karena air itu lama diam dalam waktu yang sangat lama, sehingga air itu berubah karena lama tidak digunakan, maka air itu berubah karena diam yang lama niku tidak mempengaruhi kemutlakan air, artinya air tetap suci dan mensucikan. Mungkin cukup untuk pertemuan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.